Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan kesehatan kepada kita pada malam hari ini untuk berhadir di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu dan umur kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, mengamalkan serta mengajarkan sunnah beliau. Dan kita diberikan kesabaran di dalam mengamalkan maupun dalam menjalankan sunnah beliau tersebut. Para ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini sesuai dengan topik yang telah diumumkan melalui media informasi, media sosial, yaitu bahwa pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang apa judulnya? Perjalanan setelah kematian. Suatu hal yang pasti bagi setiap manusia, yaitu kematian. Tanpa ada keraguan sedikit pun itu pasti datang. Sehingga Allah menyebutkan kematian itu dengan menyebutnya al-yaqin, sesuatu yang pasti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin dalam ayat ini sebutkan para ulama, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Keyakinan dalam ayat ini bukan seperti yang ditafsirkan oleh para ulama golongan tasawuf, yaitu yang membagi agama ini dalam 4 tingkatan: syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Lalu mereka menafsirkan ilmu al-yaqin adalah ilmu hakikat. Lalu mereka berhujah dengan ayat ini. Jadi maksud dengan ayat ini bukanlah ilmu al-yaqin, tapi hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin ini sepakat para ulama tafsir menjelaskan adalah kematian. Namun kenapa banyak kita yang seakan-akan tidak meyakini kematian itu? Kenapa? Karena kalau orang yakin kematian pasti tampak dari sisi perilaku, sikap dan perbuatannya sehari-hari. Karena kematian itu bukanlah selesainya perjalanan hidup manusia, tidak, tetapi adalah awal kehidupan yang abadi. Memang di dunia telah selesai, namun bukan berarti selesai dan tidak ada pertanggungjawaban. Tapi setiap detik yang kita lalui di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka oleh sebab itu kita dianjurkan untuk banyak ingat kepada kematian. Bukan maksudnya ketika ingat kematian lalu stres gitu ya. Tetapi adalah ingat kematian, ingat akan perbekalan yang dipersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa
ya, mempersiapkan apa untuk hari esok. Ma qaddamat lihat, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, apa yang ya hendaklah mempersiapkan. Setiap jiwa itu mempersiapkan, memikirkan, merenungkan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, yaitu hari setelah kematian. Digunakan kata-kata ghadan karena begitu dekatnya kematian itu, sehingga Rasulullah SAW menemukan bahwa kematian itu lebih dekat dari apa? Tali sendal salah seorang kalian. Ya. Yang perlu direnungkan adalah apa yang telah kita persiapkan dan bagaimana ketika kematian itu datang, apa yang dapat kita lakukan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, wa inna lil mauti la sakarat, ya, bahwa kematian itu apa? Mengalami sakaratul maut. Dikisahkan oleh Ummul Mu'minin Aisyah anha, saat detik-detik Rasulullah SAW akan meninggalkan dunia ini, Aisyah menceritakan di mana Rasulullah SAW disediakan sebuah air di dalam mangkok, lalu beliau melumasi muka beliau dengan air itu, dan kadang-kadang beliau menutup mukanya dengan baju beliau. Lalu saat terakhir beliau mengatakan, inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita tentang sakaratul maut, disebutkan oleh sebagian penjelasan ulama dalam sebagian riwayat yang diperbincangkan tentang kesahihannya, yaitu sakaratul maut itu kepedihannya diceritakan seperti kambing dikuliti saat hidup. Maka ketika orang sakaratul maut, bermacam-macam peristiwa yang hadir saat kematian itu datang. Berteriak, ya, bahkan seperti ayam terlindas mobil mengeliat karena begitu susahnya roh itu keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian berusaha untuk lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia benar-benar akan menjumpai kalian. Maka Allah katakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal itu sudah datang, tidak akan pernah sedikit pun bisa diundurkan ataupun dimajukan. Tidak ada. Maka oleh sebab itu Allah katakan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Yang perlu kita persiapkan adalah perbekalan setelah kematian. Sehingga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kematian. Kullu nafsin, setiap jiwa pasti akan mati. Dan kematian itu bila datang tidak karena sakit, tidak pandang umur, bayi meninggal, anak muda meninggal, orang tua juga meninggal.
Orang sehat meninggal, orang sakit meninggal. Kadang-kadang banyak anak muda lebih cepat meninggal daripada orang tua. Bahkan ada orang yang sakit bertahun-tahun nggak meninggal. Ada orang yang tidak sakit meninggal dengan seketika. Jadi jangan dikira kematian itu kalau datang kalau sudah umur 50 tahun ke atas, tidak. Artinya apa? Jangan diharap ketika setan memberikan taswif, rayuan, tipuan kepada kita, nantilah sholat sudah umur sekian, nantilah bertobat sudah umur sekian, kita ditunda tanpa disadari ketika jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka, tidak akan pernah dapat diminta undurkan walau 1 detik ataupun dimajukan. Hendaknya ini menjadi renungan kita. Hendaknya ini menjadikan cambuk, membuat kita untuk cepat menyadarkan diri kita taat kepada Allah, memperbaiki amal-amal ibadah yang selama ini kita lalai melaksanakannya, meninggalkan dosa yang selama ini selalu kita kerjakan. Sungguh saat kematian itu datang, walau semua dokter berkumpul untuk menyelamatkan jiwa dan nyawa kita, tidak akan bisa. Allah kematian tidak akan kasihan karena dia masih punya anak bayi. Kematian tidak akan pandang istrinya masih cantik. Kematian tidak akan pandang suaminya masih muda, suaminya sedang sakit, anaknya sedang menderita. Kematian apabila datang tidak kenal tua dan muda, tidak kenal miskin atau kaya, tidak kenal sakit atau sehat. Maka dari itulah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya apa? Hayatuka qabla mautik. Hidupmu sebelum engkau mati. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Sihhatuka qabla maradik. Sehat sebelum sakit. Farahuka qabla syuglik. Waktu kosong sebelum sibuk. Ghinaka qabla fakrik. Ya, kaya sebelum miskin. Apalagi? Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum tua. Hayatuka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum mati. Dan ini seringnya membuat kita terlena. Terasa perjalanan menuju kubur itu masih jauh. Padahal setiap detik yang kita lalui di muka bumi ini semakin memperdekat kita kepada ajal dan liang lahat kita. Namun saat nyawa berpisah dengan badan kita, apa yang akan kita alami? Akankah seperti yang disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib, di mana kalau orang mukmin datang malaikat maut dan para malaikat yang membawa arwahnya, Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, akankah panggilan itu akan terdengar saat nyawa kita mau dicabut? Ataukah panggilan yang lain? Ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang keji, ukhri ila ghadabin min rabbiki, keluarlah kepada kutukan kemarahan dari Rabb. Ketika orang beriman digambarkan oleh Rasulullah SAW saat jiwanya, nyawanya meninggalkan jasadnya, orang beriman digambarkan oleh Rasulullah SAW digambarkan seperti keluarnya air dari cerek atau teko dengan mudah. Tapi jiwa yang kotor, apa yang terjadi? Seperti nyawanya dicabut, seperti mencabut sikat besi dari bulu domba atau ijuk. Dipaksa ketika terdengar ya Tuhan nafsul khabitha, rohnya memencar ke seluruh tubuhnya,
sehingga dipaksa dicabut oleh malaikat maut dengan dihentakkan sekuat-kuatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, apakah kalimat yang akan keluar saat nyawa itu dicabut oleh malaikat maut? Apa kalimat yang akan kita ucapkan? Akankah seperti yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, orang yang terakhir kalimatnya saat meninggalkan dunia ini adalah kalimat tauhid, maka dia akan masuk surga. Namun apakah kalimat itu dapat dibaca saat malaikat maut datang dalam kondisi yang nyawa kita, ya jangankan sedang sesak nafas saja kita sudah susah untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik. Saat kaget saja kita susah mengungkapkan kalimat yang baik. Apalagi ketika yang datang malaikat maut. Hanya iman yang menuntun kita untuk mengucapkan kalimat itu, bukan karena fasihnya kita, karena vokalnya kita, tidak. Ini yang harus kita renungkan. Ingat kematian. Maka dari itulah kata Rasulullah SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat, atau hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian, yaitu yang menghancurkan segala kenikmatan. Dianjurkan kita ziarah kubur agar keingat akan kehidupan di alam sana. Maka Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah kubur itu, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya menziarahi kubur itu dapat mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Maka sepantasnya kita yang setiap detik di dunia ini pikirannya adalah bagaimana uang dan harta kita bertambah, dan sangat sedikit kita ingat akan hari kematian itu. Sekarang kalau kita mencoba bertanya kepada diri kita masing-masing, jangankan untuk setiap hari, jangankan setiap bulan, dalam setahun berapa kali kita ingat kematian yang menimbulkan kesadaran kepada dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan firman-Nya, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan mati, merasakan kematian. Maka kami uji, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan hal yang buruk dan hal yang baik sebagai cobaan dan ujian. Di dunia ini kita diuji. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang mengecewakan, ada hal-hal yang menyedihkan, ada hal-hal yang menggembirakan. Tetapi kata Allah, ingat, wa ilaina turja'un, kalian akan kembali. Setelah kematian itu akan dipersidangkan kita, segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Maka Allah sebutkan dalam ayat tadi, fa yunabbiukum ma kuntum ta'malun. Lalu Allah akan beritahu kepada kalian terhadap perbuatan-perbuatan kalian dulu di dunia itu. Akan dibongkar semua rahasia-rahasia yang tidak terlihat oleh mata manusia di dunia ini dalam perbuatan maksiat kita. Akan dikunci mulut kita, wa nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Berbicaralah tangan dan kaki mereka. Apa yang akan kita lakukan? Pernahkah saat mau tidur kita mencoba merenung agak sebentar? Saat kepala kita baringkan di atas bantal, terbayangkah bagaimana saat kita berbaring, saat jasad kita dimasukkan ke liang lahat?
di mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, apabila seorang mayat, idza mata ibnu Adam atba'ahu salasa, apabila seorang anak Adam meninggal atau dia diikuti oleh hal. Ketika diantar ke kuburan ada 3 hal yang penting. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Yarji' isnani wa yabqa ma huwa. Yang 2 akan kembali. Harta dan keluarga kita akan kembali. Yang tinggal bersama kita apa? Amal. Digambarkan di mana dalam hadis Bara' bin Azib yang tadi kita sebutkan penggalan-penggalannya, maka seorang mukmin akan ditanya, ya, fa idza qubira al-maitu aw al-'abd, apabila seorang sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, atahu malakani azdaqan yuqalu ladhima munkar wa akhar nakir fa yaq'idanihi fa yaqulani lahu man rabbuka ma dinuka wa ma nabiyyuk. Datang kepada 2 orang malaikat, salah seorang namanya Munkar dan lainnya dan satu lagi adalah Nakir. 2 malaikat ini membangunkan si mayat, menyuruhnya untuk duduk. Lalu ditanyalah, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Ma nabiyyuk, apa? Siapa nabi? Jawaban-jawaban untuk pertanyaan ini tidak akan bisa kita jawab kalau selama di dunia kita tidak menunjukkan dalam ibadah kita Allah sebagai Rabb kita. Bila di dunia kita tidak menjadikan Islam sebagai tuntunan dalam kehidupan kita, bila di dunia tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita dalam beribadah, jangan diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang sudah dibocorkan ini. Sudah tahu pertanyaan yang telah dikabarkan oleh malaikat yang kita tanyakan di kubur kita, ma rabbuka, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyyuk. Dari sinilah, agar terbiasa menjawab itu, dianjurkan kita untuk membaca doa ini pagi dan sore. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan bi Muhammadin nabiyyan rasul. Ketika dijawab di akhirat kelak, kalau orang-orang yang tidak beriman, dia mengatakan ha la adri, yang terkaget, saya nggak tahu. Sami'tun nas yaqulun faqult, aku hanya dengar manusia berkata begini, aku juga ikut mengatakan. Dia dalam beriman bukan karena keyakinan atas ilmu, tapi hanya karena ikut-ikutan saja. Orang beriman fa yuslahu qabruhu muddal basar. Ketika jawaban orang beriman tadi benar, dibentangkan kuburnya seluas jauh mata memandang. Tapi bagi orang yang tidak bisa menjawab, apa? Dihimpit oleh kuburnya atau dihapit oleh kuburnya sampai bertemu kedua tulang rusuknya. Maka dia berteriak dan tidak ada mendengar teriakannya. Manusia dan jin tidak mendengar, binatang mendengar. Kemudian seorang mukmin akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Lalu Allah katakan, qad abdalaka, malaikat mengatakan qad abdalkallahu, apa? Tempat di surga, makan fil jannah. Maka dia berbahagia sekali ketika digambarkan bagaimana neraka, lalu dia mendapatkan, dikatakan tempatnya di surga. Sehingga dia meminta kepada Allah, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah cepatkan datang hari kiamat. Dia ingin kembali kepada keluarganya dan masuk surga. Lalu dibukakan baginya pintu ke arah surga. Fayatihi min rawaihiha, dia mendapat angin surga. Dan kemudian diberi tikar dari surga. Fa'ati rajulun, lalu datang seseorang dengan bentuk yang sangat ganteng, yang sangat tampan.
Lalu dia bertanya, man anta? Alladhi yaji'u bi wajhika al-khair. Siapa engkau ini yang membawa wajah yang ceria, wajah yang menyenangkan ini? Siapa engkau? Ana amalukus saleh. Aku adalah amalmu yang saleh. Dia ditemani oleh amal solehnya sampai datangnya hari kiamat. Ini kondisi orang-orang yang beramal soleh. Tapi sebaliknya, ada kondisi yang sangat menakutkan dan mengerikan. Orang-orang yang tidak beriman, ketika ditanya dia tidak bisa menjawab. Bahkan sebagai hadis disebutkan dipukul dia dengan cambuk dari api. Bukan macam-macam azab di alam kubur itu. Kemudian ada ketika dia tidak menjawab, dikatakan angkadzal abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah berdusta. Kemudian dia dihimpit oleh kuburnya, diapit oleh kuburnya, ketemu tulang rusuknya. Kemudian diperlihatkan tempatnya di neraka, di surga. Seandainya dia beramal soleh, namun dia tempatnya ada di neraka. Ini membuat dia semakin stres, bahasa kita sekarang, semakin mengalami kekecewaan yang dalam. Kenapa? Karena dia melihat surga tapi tidak dapat menikmati dan memasukinya, namun diganti dengan tempat yang lebih mengerikan dan menakutkan, itu neraka. Sama dengan antum sekarang di dunia, ya. Ketika antum sudah dijanjikan, dilihatkan kepada antum, seandainya kamu berhasil, bersukses, kamu akan dapat hadiah begini, rumah yang luas pamannya. Kemudian tahu-tahu karena gagal diganti dengan tempat yang sangat mengecewakan. Ini jauh lagi menyakitkan daripada di awal tidak mengetahui sesuatu yang indah, ya, kan lebih menyakitkan. Dan begitu pula seorang mukmin semakin gembira ketika dia melihat betapa selamatnya dari bahaya neraka itu dia. Lalu dia diberi tempat dengan berbaring di atas tikar yang datang di neraka, dan dibuka pula pintu neraka. Lalu datanglah hawa panas neraka ke dalam alam kuburnya. Berbagai azab akan dialami di sana, kehausan, kelaparan, dingin, panas yang berlebihan, segala macam bentuk azab. Lalu datanglah seseorang yang dengan bentuk yang sangat ngeri dan menakutkan. Dia bertanya, siapa engkau ini? Dia jawab, ana amal kasu, saya adalah amal burukmu. Takut, baunya jijik luar biasa. Sekarang jangankan antum diperlihatkan sesuatu orang yang membawa bau yang luar biasa, mendekati tong sampah saja dalam waktu 5 menit antum sudah muntah-muntah. Bagaimana dengan kondisi di alam kubur? Antum ditemani oleh seseorang yang baunya busuk, bentuknya yang sangat menjijikkan. Inilah perjalanan setelah kematian yang harus kita renungkan. Yang mana yang kita inginkan? Yang jawabannya adalah iman dan amal kita sekarang. Bukan sekedar berandai-andai, bukan sekedar berangan-angan, tetapi adalah benar-benar mempersiapkan diri. Dan itu pasti tidak akan satu pun orang yang pernah lewat di dunia ini tidak akan melewati ini. Namanya na'im kubur, adab kubur. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW memohon umatnya, menganjurkan umatnya untuk memohon dilindungi dari azab kubur. Setiap di tahiyyatul akhir kita dianjurkan untuk memohon perlindungan Allah dari azab kubur. Kajian setelah azan. Baik. Selesai kajian baru salat. Baik, betul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit pelajaran kita, kemudian nanti kita buka sesi tanya jawab. Tadi sudah kita jelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah kematian itu merupakan satu hal yang pasti. Kemudian berbedanya kondisi orang saat mengalami kematian. Adanya sakratul
maut. Dan masing-masing manusia akan merasakannya. Makanya Rasulullah SAW, kalau seandainya ada seseorang selamat dari sakratul maut, la salima minhu Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat dari kaum Ansar, kalau seandainya ada yang selamat, bisa selamat dari sakratul maut, sungguh selamat darinya Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian telah kita bahas ketika roh seseorang mukmin keluar ataupun roh seorang orang yang tidak beriman keluar, telah kita jelaskan bagaimana kondisinya. Ya, bahkan orang-orang kafir ketika keluar, ketika malaikat memaksa rohnya keluar, itu disebutkan dalam Al-Quran di mana malaikat memukul-mukul mereka. Walau tara idh yatawaffal alladziina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq ma dzalika bi qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidzalamin lil 'abid. Walau tara idh yatawaffal alladziina kafaru, kalau seandainya engkau melihat ketika saat orang-orang kafir itu wafat, wal malaikatu, ya, wal malaikatu yadribu wujuhahum wa adbarahum, di mana malaikat memukul muka mereka dan punggung mereka supaya rohnya keluar. Kemudian wadzuqu 'adzabal hariq, kata Allah SWT, rasakan olehmu azab yang sangat keras atau azab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum, itulah balasan terhadap perbuatan tanganmu sendiri. Wa anna Allah laisa bidzalamin lil 'abid, Allah bukanlah, tidak akan pernah berbuat zalim terhadap seorang hamba. Kemudian tadi kita sebutkan ketika seorang telah dikubur akan datang malaikat bertanya. Dan ini juga dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina aamanu biqaulis tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ungkapan yang kokoh, jadi dia mampu menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Yusabbitul ladzina amanu biqaulis tsabit, ya, fil hayatid dunya, di hayatu hidup di dunia, wa fil akhirah, kehidupan di akhirat, yaitu di alam kubur. Wa idullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah menyisakan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang ia kehendaki. Dan bahkan digambarkan dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka, orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah SWT, maka baginya kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat dia akan dibangkit dalam keadaan buta. Maka yang dimaksud kehidupan yang sempit di sini adalah, sebagian ahli tafsir mengatakan adalah di alam kubur, yang itu dalam riwayat menyebutkan di mana dia himpit atau diapit oleh kuburnya. Ya. Qala, lalu ketika di hari kiamat nanti dia dibangkit dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyatani a'ma, lalu dia berkata, ya Rabbku, kenapa engkau bangkit aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, waktu di dunia aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, kata Allah, demikian dahulu ketika datang kepada engkau ayat kami, panasitaha, engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsah, demikian pula hari ini engkau dilupakan. Jangan seperti yang diungkapkan Allah juga, di mana bagaimana teriakan, kesedihan yang dialami oleh manusia dalam kubur itu. Allah gambarkan dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, hingga apabila datang kepada salah seorang mereka kematian, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Meminta kembali, apakah bisa? Tidak. Maka dia berkata, la'alli a'malu salihan fima taraktu, saya berjanji akan mengamal amal soleh
terhadap hal-hal yang dahulu aku tinggalkan. Telah penyesalan dalam saat telah melihat azab. Datang penyesalan, namun penyesalan yang tiada berguna. Maka dia meminta kepada Allah, qala rabbi irji'un, hai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Ya, la'ali a'malu salihan fima taraktu, mudah-mudahan aku bisa beramal soleh tetap apa yang telah dulu aku lalaikan, aku tinggalkan. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak akan pernah sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya seungkapan yang dia ungkapkan, alasan belaka itu. Malah kalau sudah sampai di dunia lagi, dihidupkan kembali, dia akan mengatakan, nanti kalau saya dikubur lagi, dibangkit lagi, saya doa lagi kembali ke dunia. Makanya tidak akan pernah dapat kesempatan kembali ke dunia, karena manusia ini ya sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi peringatan, sudah diberitahu segala hal yang akan dialami setelah mereka mati. Namun kebanyakan mereka tidak beriman dengan hal yang gaib itu. Ini semua perkara gaib. Meyakini adanya hari berbangkit, ada yang sakaratul maut, ada pertanyaan malaikat, ada yang azab kubur, ada nikmat kubur, ini semua perkara yang gaib. Sementara ketipisan iman terhadap yang gaib inilah membuat kita kadang-kadang banyak lalai dan lupa tentang kematian dan hal-hal yang akan kita alami setelah kematian itu. Kita beriman tetapi jarang benar-benar meresapi keimanan dengan hal ini. Dia yakin ada hidup setelah mati, dibangkit, namun keyakinan itu tidak membuahkan buah, itu amal soleh. Ini salah satu indikasi lemahnya iman kita dalam hal yang gaib itu. Taib. Maka Allah katakan, kalla innaha kalimatun, tidak akan pernah, itu kalimat saja, huwa qailuha, yang dia katakan. Wa min wara'ihim barzakhun, di belakang mereka ada namanya barzakh. Maka alam kubur pun alam barzakh. Tapi ada kelompok yang tidak percaya tentang adanya azab kubur, itu seperti orang-orang Mu'tazilah. Dan di alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Kan mereka berhujah ketika digali kuburnya kelihatan tidak ada apa-apa dalam kuburnya, kata. Ya. Hubungan roh dengan jasad berbeda dari setiap alam. Manusia ini lewat dengan berapa alam? Alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Yang masing-masing alam ini memiliki kekhususan masing-masing. Alam rahim, bagaimana kita bernapas, bagaimana kita makan, kita tidak pernah tahu bagaimana proses hidup di alam rahim secara sehakikatnya. Kita hidup di dalam apa? Kan bukan artinya di alam rahim itu kita terbuka ke rahim ibu kita, tapi dibungkus oleh apa yang istilahnya ketuban, itu apa nama bungkusan bayi. Nah, plasenta semuanya dibungkus. Bagaimana kita bernapas, bagaimana kita makan? Allah mengatur kehidupan di alam rahim. Lalu setelah itu di alam dunia, yang mana hukumnya lebih banyak berkenaan dengan jasad kita. Roh taba'an li jasad. Di alam barzakh, jasad taba'an li roh. Jadi roh, jasad mengikuti roh. Maka semua roh yang telah mati, semua jiwa yang telah mati, arwahnya di alam barzakh. Tidak ada lagi roh yang kembali ke dunia sebagaimana sebagian pemahaman orang. Kalau ada roh ke dunia lagi, berarti dia hidup sebelum dibangkit. Banyak sekali pemahaman yang sesat di sini. Meyakini ada roh orang yang kembali, ada yang meyakini roh Nabi yang kembali, ada yang meyakini roh Husain yang kembali. Macam-macam. Roh yang telah berpisah jasad, telah pindah di alam dunia ini, dia berada di alam barzakh. Alam barzakh ini berbeda kehidupannya. Kalau Nabi berada tempat yang mulia, para orang syahid dan seterusnya, berbeda. Di dalam surga, rohnya orang mati syahid disebutkan berada dalam perutnya burung yang berwarna hijau, makan dari buah-buah atau seperti burung yang ada, burung hijau, rohnya itu yang ada di surga, makan di buah-buahan pohon surga semacam. Itu kan alam gaib semua, yang tidak akan mungkin bisa dikiaskan di alam dunia. Baru setelah itu alam akhirat, imma surga wa imma
Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Mereka hidup di alam barzah sampai datangnya hari berbangkit, itu hari kiamat. Taib. Walau tara idz zalimun fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma al-yawma tujzauna 'adzabal huni ma kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Kalau seandainya kau melihat orang-orang zalim itu ketika ghamaratil maut, sedang berkecamuknya, rohnya itu mau keluar dari suasana sedang kematian itu, rohnya sangat keluar dari jasadnya. Ghamaratil maut, kesusahan kematian. Ya, wal malaikatu baistu, malaikat ya memukul mereka, memaksa mereka, memegang mereka dengan tangan mereka. Akhriju anfusakumul yawm, keluarkan jiwamu, paksa jiwanya keluar. Mana dalam hadis Irbad bin Sariyah yang akan kita bacakan. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azabul hun. Azabul hun, azab yang lebih ringan, itu azab kubur dibanding dengan azab hari akhirat. Bima kuntum taqulun Allah, terhadap apa yang kalian katakan terhadap Allah, ghairul haq, yang tidak benar. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dulu kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua penyebab-penyebab bagaimana mereka mendapat azab di kubur. Di antaranya sebutkan adalah orang yang ketika Rasulullah SAW lewat di dua perkuburan di kota Madinah, lalu misalnya melewati dua kuburan itu, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir bala indahu kabir. Ini orang yang penghuni dua kubur ini sedang diazab, bukan karena dosa besar, tapi dia adalah besar, kata, yaitu amma haduma pakana yamshi bin namimah wal akhar kana la yastatiru bi baulihi. Salah seorang mereka adalah orang yang suka namimah, orang yang suka mengadu domba. Kerjanya di dunia ini membuat orang selalu bertengkar, menghasut, mengadu domba, memfitnah dan seterusnya, namimah. Yang satu lagi adalah tidak bersuci dari buang air kecil. Ini semua penyebab-penyebab seseorang mendapatkan azab di alam kubur. Taib. Ini hadis Barra' bin Azib yang tadi kita sebutkan. Disebutkan oleh Barra' bin Azib, kharajna nama Nabi SAW fi janazati rajulin minal ansar. Kata Barra' bin Azib, kami keluar bersama Nabi SAW ketika membesuk jenazah seorang dari kaum Ansar. Fantahaina ilal qabr, lalu sampai kepada kuburan yang sedang digali. Walamma yulhad, belum siap dia dibuatkan lahat buat dia. Fajalasa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW duduk. Wajalasna haulahu, lalu kami duduk di sekitar Rasulullah SAW. Ka'ana ala ru'usina tayr, seakan-akan di atas kepala kami ada burung, artinya tidak bergerak. Ya, kalau orang ada burung di kepalanya, dia biasanya agar burung tidak terbang, dia biasanya tenang, duduk diam, begitulah istilahnya. Di tangan Rasulullah SAW udun yang kutu fil ard, ada sepotong kayu atau sepotong urat kayu, dia Rasulullah SAW mencokal-cokal tanah dengan itu. Farafa'a ra'sahu, lalu Rasulullah mengangkat kepalanya, faqala, Rasul bersabda, ista'idhu billahi min adzabil qabr, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Makanya kita diajarkan doa-doa seperti di akhir tahiyatul salat, bacaan salat kita di akhir tahiyatul akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. 3 kali Rasulullah mengulang hal itu. Summa qala, nah ini cerita yang tadi kita sebut. Innal abdal mu'min idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah. Sungguh seorang hamba yang beriman apabila dia telah putus dari dunia dan menghadap ke akhirat, nazala ilaihi malaikatu minas sama', turunlah malaikat dari langit. Bidul wujuh, bermuka putih. Kana wujuhum asyam, muka mereka bagaikan matahari. Ma'am kafanu min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari kain dari surga. Wahanutun min hanutil jannah, minyak kasturi dari minyak kasturi surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar, lalu malaikat yang membawa tadi itu duduk dengan jarak jauh mata memandang dari semayat. Summa yaji'u malakul maut, datanglah malaikat maut.
Nah, ini nama malaikat itu malaikat maut, bukan Israel ya. Maka oleh sebab itu tidak ada nama-nama malaikat Israel, yang ada adalah malaikat maut. Dalam Al-Quran juga disebut malaikat maut, dalam hadis juga malaikat maut. Hatta idza yajlisa 'inda ra'si, lalu malaikat maut duduk dekat kepalanya orang itu. Fayaqul, ayatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kepada keampunan dari Allah dan keridhaan. Ini bila seorang mukmin. Qala, Rasulullah mengata, fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu min fifis saqa, maka nyawanya, rohnya keluar mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut apa tadi? Cerek atau teko. Ya. Fa yakhudhuha, diambil oleh malaikat maut. Fa idza akhadhaha lam yad'a fi yadihi tarafata'in. Dia tidak memegang walaupun sebentar saja, ya, sekejap mata, hatta yakhudhuha, diserahkan kepada malaikat yang tadi. Pembantunya yang tadi malaikat maut yang membawa, yang malaikat-malaikat yang lain dan tadi membawa malaikatul arwah tadi yang membawa apa? Kafan, kain dari surga dan minyak kasturi dari surga. Faja'alu fi dzalikal kafan, lalu di rohnya ditaruhlah di kain yang tadi, kafan tadi. Wa fi dzalika hanut, dan termasuk di dalam minyak apa tadi? Kasturi tadi. Wa yakhudhu minha qad atyabin nafhati min miskin, keluar dari baunya arwah itu yaitu bau minyak kasturi yang sangat harum. Wujid al-ard, yang paling wangi di muka bumi ini, keluar wangi, bau wangi yang luar biasa. Qala fayas'aduna biha, lalu roh itu dibawa ke langit, naik. Fayamurruna yakni biha ala mala'in minal malaikah, setiap langit pertama, kedua, ketiga ada malaikat-malaikat. Lalu ketika malaikat-malaikat di setiap langit itu mencium bau yang begitu wangi, ma hadza ruh thayyib, ini roh siapa yang begitu baik ini? Fayaquluna fulan min fulan, disebutlah dia panggil dengan nama yang paling bagus ketika dipanggil di dunia, ya, bi ahsani asma'il lati kanu yusammunahu biha fid dunya, dipanggil dengan nama yang paling bagus waktu di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, sampai ke langit dunia. Lalu dimohon dibuka, fa yastaftahu lahu, ketuk untuk dibuka langit, pintu langitnya. Fa yaftahu lahu, dibuka. Fa yushayyuhu min kulli sama'i muqarribuha, oh na'am, ila sama'i allati yaliha. Setiap langit tadi, malaikat yang di setiap langit tadi mengantarkan berombong-rombongan roh itu kepada langit yang berikutnya. Maka setiap langit itu dibuka, di pintu dibuka, ya, diketok supaya dibuka oleh malaikat yang penghuni di sana, penjaganya. Hatta yantai ila sama'i sabi'ah, sampai pada langit yang ketujuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tempatkanlah roh, tulislah catatan hambaku itu di illiyin. Wa'idu ilal ar, lalu kembalikan rohnya ke bumi, karena akan datang malaikat untuk menanyanya di alam kubur. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijum taratan ukhra, karena mereka dia dihidupkan dari bumi itu dan akan kembali ke bumi, dan nanti akan dikeluarkan pula kembali di bumi itu. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Fayati malakan, datang dua orang malaikat. Fajisani, lalu dua malaikat ini mendudukannya. Lalu bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Fayaqulu rabbi Allah, rabbuka adalah Allah. Fayaqulani lahu, lalu tanya lagi, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Fayaqulun dinil Islam. Fayaqulani, lalu tanya lagi, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa nama orang yang diutus di tengah kalian? Qul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, "Wa ma ilmuka?" Apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa sadaqtu. Apa ilmumu? Dia jawab, adalah kitab Allah, aku beriman dengannya, aku mempercayainya. Fa yunadi munadi minas sama, lalu terdengarlah panggilan dari langit, an sadaqa abdi, telah jujur hambaku. Fa abrishu minal jannah, berilah dia tikar dari surga. Wa albisu minal jannah, beri pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukalah pintu buat dia untuk arah ke surga. Fayatihi min rauhiha, lalu datanglah roh yang begitu harum dari surga. Watibiha, keindahannya. Wa yafsahu lahu fi qabri muddal basar, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Fayati rajulun hasanul wajh, lalu datang kepadanya seseorang dengan muka yang sangat tampan. Hasanul siyab, pakaian yang sangat bagus. Thayyibur rih, dengan sangat membawa yang sangat wangi. Fayaqul, lalu dia bertanya,
abshir billadhi yasurruk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Dia berkata, bahagialah dengan apa yang membuatmu abshir billadhi yasurruk, berbahagialah dengan sesuatu yang membuatmu berbahagia hari ini. Inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu, lalu si mayat ini bertanya kepada orang ini yang berkata kepadanya, bahagialah engkau. Siapa engkau? Man anta? Fawajuhuka alwajuhu ya'ji'u bil khair. Wajahmu wajah yang membawa kebaikan. Fayaqul ana amaluka sholih, sada amalmu yang soleh. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali. Maka dia berkata, hai Rabbku, cepatkan datanglah hari kiamat, aku ingin kembali kepada keluarga dan hartaku, karena rindu melihat tempatnya di surga. Baik. Kemudian lanjutkan hadisnya, wa inna abdal kafir, kalau seorang yang kafir, idza kana bi qita' min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah, apabila sudah putus dari dunia menghadap ke akhirat, datang malaikat dari langit, sudul wujuh, mukanya hitam, ma'ahum musuh bukan kafan. Musuh itu adalah kain yang sangat kasar sekali. Lalu dia, malaikat ini yang datang dari itu, duduk sejauh mata memandang dari mayat tadi. Kemudian datang malaikat maut, ya, di dekat kepalanya. Fayaqul aituhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang keji, keluarlah kepada sakhati minallah wa ghadabin, kepada kemarahan dari Allah dan ya kemurkaan. Qala Rasul menyatakan fatufarraqu fi jasadihi, rohnya memencar ke seluruh penjuru tubuhnya. Fayantazu'a kama yuntaza' as-sufud minas suf, maka malaikat maut mencabut rohnya dari jasadnya seperti mencabut sikat besi daripada suf mablul, itu ijuk yang basah atau bulu domba yang basah. Itu sangat susah. Fayakhuduha, diambil, setelah diambil tidak membiarkan sedikit pun dia pegang, dia jadikanlah di musuh tadi, kapan yang kain yang begitu kasar tadi. Kemudian keluarlah dari bau roh itu rihin jifatin, bau bangkai yang sangat busuk, yang paling busuk di muka bumi ini. Lalu dibawa ke langit, fayamuruna biha ala mala'in minal malaikah, lalu lewat di malaikat. Malaikat mengatakan, ma hadzal ruhul khabis, siapa roh siapa ini yang begitu keji, ini bau busuk ini. Maka disebutlah dengan panggil namanya yang paling hina di dunia, ya, sampai kepada malaikat pada langit dunia. Fayustaftahu lahu, dibuka, mohon dibuka. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibuka baginya pintu langit. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah SWT, la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yaljal jamal fis samil khiyat. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga kecuali onta bisa masuk lubang jarum. Kemudian Allah berkata, berfirman, uktubu kitabu fi sijjin fil ardi subla, catatlah arwahnya atau kembalikan arwahnya di sijjin, namanya tempat yang paling bawah dari bumi. Fatutrahu ruhu tarhan, dilemparlah rohnya itu. Kemudian Rasulullah membaca ayat, wa may yushrik billahi fa ka'annama khara minas sama', orang yang berbuat syirik kepada Allah seperti orang yang dilemparkan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu burung mencabik-cabiknya di udara. Au yahwi bihi fi rihu fi makan sa'ik, atau dia dibawa oleh angin di tempat yang sangat sahik, tempat yang paling sempit, ya. Lalu dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, dan datang dua orang malaikat dan mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dia berkata, ha la adri, saya enggak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Ha la adri, saya enggak tahu. Fayaqulani lahu ma rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa nama orang yang diutus kepadamu? Saya enggak tahu. Ha la adri, saya enggak tahu. Lalu datanglah panggilan dari langit, an kadzaba abdala, dustalah hambaku, fa'afrisu minan nar, fa'afrisu lahu minan nar, berikan dia tikar dari api neraka. Waftahu baban ilan nar, bukakan pintu buat dia arah ke neraka. Fayati min harriha, lalu dikuburnya dia kedatangan hawa panas dari neraka itu. Usumumiha, ya, panas dan itu kesulitan, ya, racun api yang ada di neraka itu. Wa yadaiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, lalu kuburnya disempitkan sampai tulang rusuknya saling bertabrakan. Wa yatihi rajulun qabihul wajh,
lalu datang seseorang wajah yang sangat menjijikkan, qabihus siyab, pakaian yang sangat menjijikkan, muntinur rih, baunya luar biasa menjijikkan. Fa yaqul abshir billadhi yasu'uk, bahagialah dengan sesuatu yang membuatmu menjadi susah atau menderita. Hadza yaumul ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang pernah dijanjikan untukmu. Fa yaqul, lalu bertanya, man anta, siapa engkau ini? Wajuhka wajhul ladzi yaji'u bisyarr, wajah yang membawa keburukan, menakutkan. Fa yaqul ana amaluka khabith, aku adalah amalmu yang keji. Fa yaqul rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Kemana dia takut datang hari kiamat? Karena dia sudah melihat jika dia datang hari kiamat, tentu perjalanannya kemana? Ke neraka yang sudah dibukakan pintunya untuk dia. Taib, itulah sekilas gambaran kehidupan di alam barzakh sebelum dibangkitnya manusia, datangnya hari kiamat. Maka dia akan diazab seperti itu. Maka azab kubur itu banyak. Ada orang yang merobek-robek mulutnya di alam kubur. Itu adalah orang yang berdusta, menyebarkan berita-berita bohong di dunia. Dan ada orang yang malaikat melemparkan batu besar ke kepalanya. Sudah hancur sehancur-hancurnya, kembali ke kepalanya, bagus lagi, datang ambil lagi, disiksa sampai hari kiamat seperti itu. Itu adalah orang yang tidur dari melaksanakan sholat subuh. Banyak lagi macam-macamnya. Maka semoga materi yang singkat ini dapat kita ambil faedahnya. Benar-benar hendaknya kita mencoba merenungi apa yang telah kita persiapkan untuk di alam kubur kita. Jika sekarang kita di dunia ingin mendapatkan kasur yang empuk, bantal yang empuk, kamar yang yang ber-AC, akankah di kubur kita bagaimana malam pertamanya kita di sana? Akankah beralaskan tikar dari surga atau sebaliknya beralaskan tikar dari? Akankah kamar kita di sana diluaskan sejauh mata memandang atau akan disempitkan sampai bertemunya tulang rusuk yang kiri dengan tulang rusuk yang kanan? Na'udzubillah min dzalik. Itulah sekilas yang sedikit renungan bagi kita. Jangan dunia yang fana ini membuat kita terlena, membuat kita tertipu sehingga tidak pernah memikirkan perjalanan hidup kita setelah mati. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat dan menjadikan kita orang-orang yang di akhir kalimat ketika nyawa kita berpisah dengan badan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kita bahas. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan maaf jika ada kekurangan pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Untuk pertanyaan mungkin bisa sampai jam 8:30 saja. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk wanita yang sudah menjadi janda, kepada siapakah prioritas berbaktinya? Apakah kembali kepada orang tuanya, ya, atau ke mertuanya? Kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya. Ustaz, bagaimana, ya, berikan nasihat untuk kami yang belum mempunyai keturunan, karena kadang kami takut setelah meninggal nanti tidak ada anak yang mendoakan kami. Taib. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah dari segala hal yang ditakdirkan buat kita. Bagi wanita-wanita yang tidak punya anak, justru ada wanita yang paling mulia dari antunna semua, Ibunda Aisyah anha, tidak memiliki anak. Namun apa kekayaan yang diwariskan oleh Aisyah yang untuk amalnya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka beliau adalah istri Nabi yang paling faqih, yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak punya anak, Allah menginginkan kita untuk kebaikan yang lain. Bisa fokus menuntut ilmu. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan sebagai jalan menuju surga.
Karena amal jariah yang akan dapat kita petik pahalanya setelah meninggal bukan satu-satunya anak yang soleh. Di antaranya adalah sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak perlu berkecil hati. Justru istri Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW tidak mempunyai keturunan. Maka jangan kita meratapi sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah atau tidak kita miliki, tapi lakukan kemampuan, lakukan sesuatu yang kita mampu. Kalau tidak punya anak, lebih nyaman, bebas menuntut ilmu, bisa banyak berbuat kebaikan, bersedekah, sedekah jariah dan seterusnya, mengajar ilmu agama. Ya, maka oleh sebab itu tidak ada yang perlu disedihkan sini. Para nabi juga banyak, ya, sebenarnya terlambat punya anak juga ada. Yang perlu adalah jangan kita ingin meraih sesuatu yang belum ada sebabnya pada kita. Nggak punya anak yang soleh, masih banyak cara-cara lain. Kalau kita memiliki kemampuan, ya, bisa membiayai anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Ya, tidak perlu kita berkecil hati dengan apa yang sedang kita syukuri dan ambil hikmah dari itu. Ya, sama dengan kita. Ustaz, saya nggak punya uang untuk bersedekah karena miskin. Berarti kita tidak punya mampu untuk, ya kan, nggak jalan menuju surga tidak bersedekah saja. Ya kan? Ustaz, saya nggak punya uang untuk berhaji. Gimana saya? Ya, kalau tidak bebankan sesuatu yang tidak wajib. Cari jalan surga, banyak jalan. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang kita kan tidak melihat sisi itunya. Ya, maka kita tidak perlu menyesali atau merasa kurang dari apa yang Allah takdir berikan. Dan Allah tahu apa yang lebih baik untuk kita. Belum tentu kalau kita punya anak malah justru menjadi sebab untuk masuk neraka ketika kita tidak mampu mendidiknya dengan baik. Mungkin kita akan tersita waktu menuntut ilmu, banyak hal yang terlalaikan. Apalagi kalau anak itu tidak bisa kita didik. Maka yang dipikirkan adalah anggaplah dan yakinlah setiap yang Allah berikan takdir kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Baik. Afwan Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, para ulama juga menjelaskan ada berapa hal. Yang pertama adalah mendoakannya atau berwakaf atas namanya jika kita mampu, atau berwakaf atas namanya. Ya, ada orang membuka donasi untuk wakaf, kita niatkan ini wakaf orang tua kita. Ya, tentu sering mendoakannya. Yang ketiga adalah suka berbuat baik kepada teman-temannya ataupun kepada saudaranya. Sebenarnya Rasulullah SAW setelah Khadijah meninggal, beliau ketika yang memasak gulai, beliau bagikan kepada sahabat-sahabat Khadijah, sampai Aisyah anha menjadi cemburu. Nah, banyak hal bisa kita lakukan. Apakah tanda orang sakaratul maut susah itu termasuk su'ul khotimah? Ya, su'ul khotimah bila dia tidak ditutup dengan kalimat tauhid. Maka kalau dia susah sakaratul maut, ya salah ciri untuk su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu berbeda juga. Ya. Kadang-kadang yang hadir saat dia meninggal itu kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Maka kadang-kadang ada orang yang minta kartu remi karena dia biasa berjudi, atau meminta tua karena dia bisa minum khamar. Itulah seburuk-buruk su'ul khotimah. Sesuatu yang kita biasakan di dunia itu akan boleh jadi akan terbiasa, ya, terbawa saat malaikat mencabut nyawa kita. Maka oleh sebab itu biasakanlah untuk banyak berzikir, sering membaca kalimat tauhid.
Apakah ciri orang yang su'ul khotimah? Ya, banyak ciri orang su'ul khotimah. Mati dalam keadaan maksiat, su'ul khotimah. Ya, kan ada orang sedang mati sedang berzina, ada yang mati macam-macam, sedang mabukan, ada yang mati sedang main bola, ada yang mati sedang bermusik, ada yang mati macam-macam, su'ul khotimah. Apakah ada dalil orang yang sudah telah meninggal bisa apa ini? Bisa orang yang masih hidup dalam mimpi. Bertemu ya mungkin ya. Apakah ada dalil orang yang setelah meninggal bisa bertemu orang yang masih hidup dalam, paham pertanyaannya, maaf. Harus mulai dari manakah ketika seseorang yang telah bertobat dari segala kemaksiatan, zina, judi, minum khamar dan lain, apakah amalan yang pertama yang harus dikerjakan dan hal apa yang dilakukan agar istiqomah dalam kebaikan? Yang pertama bertobat. Bagaimana bertobatnya? Yaitu yang pertama al-iqla'u 'aniz dzam, meninggalkan dosa itu, an-nadam ala ma fan, menyesali perbuatan itu. Yang ketiga al-azam alla ya'uda ilaihi, benar-benar berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi dosa itu. Itu 3 rukun taubat itu. Meninggalkan dosa itu, menyesalinya, dan benar-benar berjanji tidak akan pernah mengulangi dosa itu lagi. Itu kalau dosa yang berhubungan dengan hak Allah. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, mengembalikan hak manusia itu. Apa yang harus dilakukan adalah memperbanyak amal soleh, rajin menimba ilmu, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal-amal nafilah di samping amal-amal yang wajib. Ketika di alam kubur seseorang sudah mengetahui akan masuk surga atau neraka, akan tetapi di padang mahsyar seseorang dalam keadaan haus atau cemas menunggu keputusan Allah, dia masuk surga atau neraka. Taib, orang yang telah di alam kubur ini telah mendapat nikmat, pasti di padang mahsyar dia tidak akan mengalami kesulitan juga, karena dia tidak semua manusia juga yang kehausan pada mahsyar. Di antaranya ada 7 golongan yang disebutkan dalam hadis mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak amal-amalan lain yang dia, maka di padang mahsyar berbeda-beda bentuk azab orang. Kalau di sisi keringat saja digambarkan SAW, ada keringat yang sampai mata kakinya, ada keringat sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai baunya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Ya. Kemudian azab kubur, di antara hikmahnya, jika dia seorang beriman, dapat mengkorting azabnya di alam neraka. Bahkan bisa dia di azab alam kubur, setelah itu dia bersih dari dosa dan tidak masuk neraka. Karena azab di alam kubur itu juga mengurangi, menghapus dosa. Bagaimana caranya agar kita tidak banyak mengeluh tentang beratnya kehidupan, terutama masalah ekonomi, karena terkadang suka mengharapkan kematian akibat dari beratnya beban hidup ekonomi. Apakah kita orang pertama mengalami kemiskinan? Pernahkah kita mengalami kemiskinan seperti yang dialami oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW? Sampai mereka ketika dibaikot dan tidak ada yang bisa dimakan, dan bahkan sebagian sahabat keluar malam terinjak sesuatu yang terasa agak crispy begitu, dimakan. Ada yang makan daun kayu. Pernahkah sampai demikian?
Bukan kita yang mengalami. Pertama, kelaparan melanda umat-umat lalu lebih parah. Belum seberapa penderitaan yang kita alami dan apa yang dialami para sahabat Nabi SAW. Bahkan mereka dalam keadaan kekurangan pun mereka harus berjihad, harus berjuang, membela Islam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, janganlah kalian meminta mati karena nazala bikum, karena sesuatu yang kalam, kesulitan yang ada dalam kehidupan kita alami. Yang kita cemas bukan masalah kehidupan dunia, karena yakinlah roh kita tidak akan dicabut oleh malaikat maut selama rezeki kita masih ada. Kalau rezeki sudah habis datang ajal. Ya. Maka Allah sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah benar-benar akan uji kita, kadang dengan kelaparan, kehausan dan seterusnya, penyakit, kehilangan orang yang disayangi. Maka yang harus kita lakukan adalah bersabar di samping berusaha. Apakah tingkatan amaliyah yang paling tertinggi di sisi Allah agar manusia terhindar dari neraka dan dimudahkan untuk dimasukkan ke dalam surga? Itu masalah amaliyah yang paling tinggi di sisi Allah adalah amalan tauhid. Mengesahkan Allah dengan ibadah, mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Maka oleh sebab itu keutamaan ayat-ayat tauhid sangat tinggi sekali. Sehingga ayat yang paling agung dalam Al-Quran ayat kursi. Kenapa? Karena isinya bicara tentang surat yang paling mulia dari semua surat Al-Quran. Surat apa? Al-Ikhlas. Karena dia isinya berbicara tentang tauhid. Maka amalan yang paling agung itu adalah mengamalkan tauhid. Secara umum dilakukan amal-amal yang fardu lebih dahulu. Ya, makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidak adalah amalan hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai dari perkara yang aku wajibkan atasnya. Yang wajib-wajib dulu. Kemudian wala yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Barulah setelah itu senantiasa seorang hambaku tadi mendekatkan diri kepadaku amal-amal yang nawafil, nafilah, yaitu amal-amalan sunnah, lawan dari amal wajib, sampai dia aku cintai. Maksimalkan amal wajib kita, lalu ikuti dengan amal-amal sunnah. Hal apa saja yang selalu mengingatkan kita terhadap kematian agar selalu kembali bertobat kepada Allah? Yaitu yang pertama apa? Ya, mengingatkan kematian adalah apa yang dapat mengingatkan kematian? Di antaranya tadi kubur, ziarah kubur, atau ketika mendengar orang mati. Nah, ini kita juga tahu. Ya, membaca ayat-ayat yang berbicara tentang kematian. Ya, membaca hadis-hadis yang bicara tentang kematian, bagaimana sulitnya sakratul maut dan seterusnya. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa dalam proses sakratul maut setan senantiasa akan melencengkan arah tujuan pada calon mayat? Iya, ketika itu banyak datang setan mengganggu. Ya, setan mengganggu agar kita tidak mengucapkan kalimat tauhid. Apakah surah Al-Mulk dapat membantu kita di alam kubur? Surat saat disiksa apabila kita amalkan saat di dunia. Semua ayat Al-Quran yang kita amalkan dapat menghindari dari azab kubur. Adapun hadis menyatakan surah Al-Mulk itu sanadnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Apakah orang sudah meninggal bisa mendengar, mengetahui orang yang berziarah kepadanya? Tidak.
Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang memberi salam di kuburnya, maka Allah mengembalikan rohnya ke jasadnya lalu untuk menjawab salam umatnya. Rasulullah SAW disampaikan salamnya oleh malaikat siyahin namanya. Wa inna lil malaikatu siyahin yuballighuni an ummati salam. Ada malaikat yang menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Bila ada orang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, maka Allah mengembalikan jasad Rasulullah SAW, mengembalikan roh kepada jasad Rasulullah untuk menjawab salam umatnya. Ya. Orang yang telah meninggal tidak akan pernah tahu apa kejadian di dunia ini lagi. Karena bagian dari yang gaib, dia berada di alam barzah. Kalau begitu berarti orang yang sudah meninggal masih mengikuti berita-berita dunia. Ya, tidak, dia tidak mengetahui ya apa yang ada di alam dunia ini. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita ketika ziarah kubur untuk mendoakannya, bukan meminta kepada orang dalam kubur tersebut. Maka tidak ada di zaman sahabat umpamanya ketika mereka menghadapi masalah datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta solusi. Ya. Inilah pentingnya kita belajar dalam pembahasan ini. Sebetulnya banyak hal-hal yang ketahui ya, masalah hal-hal yang berkenaan dengan alam barzah atau alam kubur. Ya, tidak cukup hanya belajar satu kali dua kali, karena banyak pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan alam kubur yang harus kita ketahui ya dalam beriman kepada hal-hal yang gaib. Orang yang telah mati tidak akan tahu perkara-perkara di dunia. Para nabi pun nggak tahu. Rasulullah SAW, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di padang ketika Rasulullah SAW menunggu umatnya di telaganya, ada orang yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Maka Allah katakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau Engkau tahu, betul Rasulullah tahu lah apa yang dilakukan umatnya. Buktinya Rasulullah SAW tidak tahu, dikatakan Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Jadi tidak ada orang yang meninggal mengetahui perkara-perkara dunia ini lagi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.